Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas besar praktikum yang diberikan oleh Bu Ayla Gema Sapitri, di sini kelompok kami membuat sistem aplikasi pembelian tiket secara online dengan menerapkan fungsi modular. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Daryl Savana Darmawan dengan NIM 23010202032. Dan saya, Darren Savan Darmawan, dengan NIM 23010202033. Dan yang terakhir, saya Fauji Maulana Akbar dengan NIM 230102049. Oke, jadi tas yang diberikan oleh Bu Ayla adalah sebagai berikut. Yang pertama, contoh kasus pemrograman pada kasus tertentu bisa terdiri dari satu atau dua fungsi atau prosedur. Proses ini seperti seleksi kondisi, perulangan, array, variabel, dan logika atau proses lainnya yang diterapkan pada contoh tertentu. Lalu, tambahkan satu fungsi atau prosedur. Bisa pilih salah satu atau keduanya. Kemudian, proses searching pada contoh kasus yang digunakan. Dan yang terakhir, proses sorting pada contoh kasus yang digunakan. Deskripsi singkat. Program ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang sedang ingin berpergian keluar kota, hanya dengan memesan tiket secara online. Maka dari itu, kami membuat program ini agar memudahkan mereka yang ingin pergi keluar kota menggunakan kereta. Kemudian, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauji Maulana Akbar. Oke, baik. Di slide ini, kita berfokus pada variabel yang digunakan oleh sistem aplikasi yang kita buat, atau sistem aplikasi pemesanan tiket online. Jadi di sini, pada screenshot tersebut, terdapat beberapa variabel, lebih dominan menggunakan variabel global, tapi ada juga beberapa fungsi yang menggunakan variabel lokal, seperti tiket, data tiket. Di sini ada integer, string, dan cat. Nah, di sini di bagian sebelah kanan terdapat fungsi utama dari program yang kita buat, yaitu fungsi main, yang dimana di dalamnya terdapat fungsi sistem atau sistem CLS itu singkatan dari clear screen. Lalu di baris selanjutnya ada header, yang dimana header itu mempunyai isi seperti di sebelah kiri, atau yang Darrell Trends itu ada garis atas bawah. Nah, itu adalah isi dari prosedur header. Lalu di baris ke-13 sampai ke-17 itu adalah form untuk membuat akun, diperuntukkan untuk user yang menggunakan aplikasi kita. Yang dimana di form register ini kita menggunakan dua variabel global karena bisa digunakan untuk kemana saja. Ada variabel USN dan pass. Karena sudah jelas di sini adanya getLine, berarti tipe data yang digunakan untuk variabel USN dan pass ini adalah bertipe string. Lalu selanjutnya di baris 20 sampai 26 itu adalah form untuk login atau masuk menggunakan data yang dimasukkan di form register tadi. Dan di form login ini menggunakan variabel user dan password. Sama seperti halnya yang tadi, di sini sudah jelas menggunakan getLine karena mengikuti form register sebelumnya. Jadi variabel user ini bertipe string dan password juga bertipe string. Lalu di baris ke-27 itu ada pemanggilan fungsi login, yang dimana fungsi login itu meminta isi data dari variabel user dan password. Nah, sebagai contoh untuk form register ada di sebelah kiri. Di sini user memasukkan Rahmat spasi Rohimat dan password dan juga Rahmat 12. Dan fungsi dari getLine tersebut yaitu bisa memakai spasi pada penginputan data. Dan selanjutnya contoh dari form login jika sistem dijalankan ada di sebelah kiri. Di sini user harus memasukkan kembali data yang sesuai seperti dari form register sebelumnya. Ada Rahmat spasi Rohimat, lalu passwordnya Rahmat 12.
Nah, jika di sini ada perbedaan saat login berlangsung, maka sistem akan menolak atau menolak akses untuk masuk ke halaman menu. Nah, mengapa bisa terjadi? Karena fungsi login tadi yang di baris ke-27 kalau nggak salah. Karena fungsi login tersebut meminta variabel user dan variabel password untuk menjalankan seleksi kondisi yang ada. Yang dimana seleksi kondisi ini, jika variabel user sama seperti variabel USN dan variabel password juga sama dengan variabel pass. Jika itu benar keduanya, maka user akan dialihkan ke label back, yang dimana label back ini terdapat menu dan prosedur header. Nah, untuk pemilihan menu di sini kita menyediakan variabel fitur, yang dimana fitur ini berjenis integer, dan selanjutnya variabel fitur ini akan mengirimkan data ke seleksi kondisi berjenis switch, karena sini sudah terlihat apa yang diambil oleh switch, yaitu variabel fitur. Nah, jika user ini memasukkan nomor 1 atau menu ke-1 atau cari tiket paling murah, maka case 1 ini akan berjalan. Yang di dalam case 1 ini ada syarat lanjut untuk seleksi kondisi di bawah. Lalu ada prosedur searching. Nah, di sini kita searching menggunakan sequential yang nanti akan dijelaskan di akhir. Lalu di baris selanjutnya ada seleksi kondisi untuk menentukan apakah akan lanjut membeli tiket yang paling murah atau tidak. Nah, jika lanjut ini berisi nilai Y, mau itu Y kecil atau Y besar pun akan diterima, karena di sini di seleksi kondisi bawah ini terdapat OR, operator logika OR. Jadi jika salah satu benar, maka akan dilanjutkan. Nah, jika lanjut itu bernilai Y, maka akan dilanjutkan ke label next. Label next itu ada di case 2. Lanjut dulu ke di bagian kiri, ada else if, dan sebaliknya, jika kan di atas itu ada nilai Y, lalu di bawah ada nilai N, Y untuk yes, N untuk no. Jadi jika user menekan N, maka akan dikembalikan ke menu utama tadi yang di atas itu. Lalu di else paling terakhir, jika else paling terakhir itu berguna jika user memasukkan huruf selain Y dan N, mau itu huruf kecil maupun besar, sistem itu akan menampilkan pilihan tidak tersedia dan mengulangi, dan akan dipindahkan ke menu utama kembali. Lanjut ke case 2. Nah, di bagian kanan itu ada case 2 yang dimana isinya ada label next yang diambil dari case 1. Lalu selanjutnya ada wait header atau procedure header yang memiliki nilai seperti tadi, dari outline lalu garis atas bawah. Selanjutnya ada fungsi tabel tiket. Tabel tiket ini di dalamnya ada nested for. Nah, nested for itu berguna untuk menampilkan harga tiket dan tujuan kereta mau kemana. Nah, untuk selanjutnya di sini ada else if. Else if ini berguna untuk jika variabel user tidak sama dengan WSN atau variabel password yang isinya tidak sama dengan pass, maka akan ditampilkan kembali username atau password Anda. Begitupun else akan menampilkan username dan password salah jika keduanya salah. Begitu dari saya, akan dilanjutkan oleh Darren. Baik, mungkin di sini saya akan melanjutkan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang searching. Kita menggunakan sequential search. Kenapa kita menggunakan sequential search? Yaitu karena mencari elemen dalam array dengan cara membandingkannya dengan elemen pertama, kedua, dan seterusnya, sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh array telah diproses.
Di sini kita bisa lihat ada variabel string tujuan dan variabel harga. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari program yang kita buat. Saya di sini akan menjelaskan tentang sequential search. Apa sih sequential search itu? Yaitu mencari elemen dalam array dengan cara membandingkannya dengan elemen pertama, kedua, dan seterusnya sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh array telah diproses. Di prosedur searching ini berisi variabel tujuan dan harga, dan indeks 4 dan bawahnya juga 4. Dan isi adalah Garut, Bandung, Tasik, Sumedang, dan isi dari variabel harga adalah 12.000, 10.000, 18.000, dan 40.000. Di sini di bawahnya dijelaskan bagaimana sih cara mencari harga tiket termurah. Mungkin saya akan jelasin sedikit gimana program ini berfungsi. Jika di sini ada integer termurah sama dengan harga indeks 0 dan integer indeks termurah kita masukkan indeksnya 0 dan kita gunakan seleksi kondisi yaitu looping for yang kita gunakan looping for jika if harga i kurang dari yang termurah yaitu harganya indeks 0 maka termurah menjadi sama dengan harga i dan indeks termurah menjadi indeks dari i ini, dan di bawahnya itu bakal ditampilin informasi dari tiket termurah tersebut, dan program yang di atas akan di output di bawah ini. Seperti contoh tiket termurahnya misalnya Bandung dan tujuannya adalah Bandung dan harganya juga dijelasin di bawah ini. Mungkin bisa dilihat dari hasil kodenya itu di kanan ini. Di sini ada menu yaitu nomor 1 ini adalah cari tiket paling murah, dan di bawahnya jika kita masukkan 1 menampilkan program ini. Jika seperti contoh tiket termurah adalah tujuannya Bandung, harganya 10.000 dan akan masuk ke apakah ingin membeli tiket ini. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, program selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu nested loop untuk membuat tabel daftar tiket. Jadi yang pertama, baris ke-53, itu mendefinisikan fungsi tabel underscore tiket yang tidak memiliki parameter masukan atau keluaran. Dan kemudian, baris ke-54, kita mencetak daftar tiket di Darrell Trains, layar dengan menggunakan operator cout. Dan baris ke-55, memulai loop keluar dengan variabel i yang berjalan dari 0 sampai 3. Loop ini akan mengulang 4 kali sesuai dengan jumlah baris dalam array tiket. Kemudian, baris ke-56 mencetak nilai i plus 1 dan titik ke layar, diikuti oleh spasi. Ini akan menunjukkan nomor urut dari setiap baris tiket. Kemudian baris ke-57 memulai loop dengan variabel j yang berjalan dari 0 sampai 1. Loop ini akan mengulang 2 kali sesuai dengan jumlah kolom dalam array tiket. Baris ke-58, kita mencetak elemen array tiket, baris I, kolom J, ke layar, diikuti oleh tanda hubung dan spasi. Ini akan menunjukkan informasi tentang tujuan dan harga dari setiap tiket. Dan kemudian hasil kode programnya ada lihat di kanan. Darrell Trains, daftar tiket di Darrell Trains. Yang pertama ada Garut dengan harga 12.000. Kedua, Bandung dengan harga 10.000. Ketiga, Tasik dengan harga 18.000. Dan yang terakhir, keempat, Sumedang dengan harga 14.000. Dan akan langsung ke masukkan kode dari tujuan Anda. Oke, kita udah mau masuk ke penghujung presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang apa yang tadi teman-teman saya sudah jelasin. Mungkin ada yang bingung pada berapa sih fungsi dan prosedur kelompok kita gunakan. Mungkin saya akan jelasin singkat tentang apa sih fungsi dan prosedur yang kita gunakan. Dari ada sistem CLS, dan header, ada login, ada pemesanan, ada searching, tabel tiket, dan menu. Mungkin di sini saya akan menjelaskan singkat ya. Ada pemesanan. Di sini kita bisa memasukkan nilai dengan input berapa sih tiket yang kita ingin pesan.
dan akan ada kalimatnya di situ. Terus bakal langsung diprogram di situ, bakal langsung dihitung dengan total harga yang sama dengan harga dikali total tiket. Terus bakal ditampilkan kayak header tersebut ada kayak garis di atas, terus di tengahnya ada total pembelian tiket di The Royal Trans, dan di situ ada nama tujuan, harga tiket, jumlah tiket, total harga yang tadi kita cari. Dan ya next. Nah, daripada lama, mungkin kita jelasin lewat video aja. Coba dijalankan. Jadi seperti contoh, kita tuh bakal masuk ke header itu yaitu dari trends dengan garis atas dan garis bawah. Dan kita di situ bakal disuruh register dan kita bisa masukin username, cuma contoh nama terlibat, passwordnya Rahmat 12, dan akan langsung diarahkan ke login. Kita bisa masukkan username dan password tadi, nama terlibat dan nama 12. Di sini kita masuk ke menunya. Menu kita ada dua, yaitu cari tiket paling murah dan data harga semua tiket. Kita mau mencari pos dulu. Di sini kalau kita mau cari tiket paling murah ya tadi menggunakan program searching, kita pilih menu 1 dan di situ akan ditunjukkan jika kita input pilihannya itu menu 1. Di situ akan tampilkan tujuannya, tiket termurah ya, tujuannya dan harganya berapa. Dan kita bisa dikasih option apakah kita mau membeli tiket ini, kita klik Y atau tidak, dan tadi juga sudah dijelaskan oleh. Dan ini adalah seluruh tabel tiket yang ada di aplikasi kita, mulai dari Garut, Bandung, Tasik, Sumedang dengan harga yang beragam. Sekarang kita masukkan saja pada data tujuannya, misalnya kita mau Bandung. Nah, di sini langsung berapa jumlah tiket yang kita mau pesan. Nah, kita ambil aja misalnya 3 dan bakal langsung dihitung dengan semuanya. Langsung ditampilin pos dulu, ditampilin semuanya total pembelian tiket di aplikasi kita, yaitu dari Trans, nama tujuan, harga tiket, jumlah tiket, dan total harganya. Misalnya tadi kita mau Bandung juga, dan harga tiketnya berapa? 10.000. Nah, tiketnya kita masukkan 3 dan bakal ada total harganya yaitu 30.000. Nah, udah sih. Sekian dari saya. Mungkin habis ini bakal dijelasin dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi berikut merupakan beberapa foto dokumentasi yang kita dokumentasikan saat kita mengerjakan program tersebut. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.